warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam undangan kami dalam kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Dalam hal ini perkenalkan, nama saya Ibu Fitri Adamalia, calon guru penggerak angkatan 9 SMA Negeri 4 Pangkal Pinang, berasal dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Baik Bapak Ibu, banyak sekali ilmu di sini. Bagaimana kita akan mengembangkan budaya positif yang tentu saja akan pengimbasannya di ekosistem sekolah kita dan tentunya bermuara kepada pembentukan karakter anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kita mulai ya Bapak Ibu ya. Adapun tujuan aksi nyata ini yaitu diharapkan adanya kegiatan diseminasi mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu teman sejawat memperoleh informasi mengenai budaya positif yang dapat ditumbuh kembangkan dalam ekosistem pendidikan sekolah dalam mewujudkan murid yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Oke, Bapak Ibu, saya tanya dulu nih. Saya tahu di sini seluruhnya sudah mengajar di kelas 10 dan 11. Kita tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama, apa ya Bapak Ibu ya? Beriman dan bertakwa kepada Iya, beriman dan bertakwa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, mandiri, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, kolaboratif dan memiliki daya kritis. Nah, ternyata pembelajaran kurikulum merdeka, bagaimana kita mengembangkan karakter peserta didik atau murid adalah sebuah gerakan pemerintah di mana menghadirkan karakter dalam menyongsong Indonesia 2045 yaitu generasi emas, di mana karakter diintegrasikan dalam dunia pendidikan. Baik, kita mulai. Kita lanjutkan. Oke, di sini sudah tahu semua siapa Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia. Ternyata perubahan paradigma belajar itu sangat diutamakan karena dari perubahan paradigma kita mengetahui dan melakukan perkembangan potensi anak. Nah, di sini saya merangkum pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang selaras dan menjadi acuan pendidikan di Indonesia, yaitu yang pertama, pendidikan menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Kemudian konsep pemikiran Ki Hajar selanjutnya yaitu di mana pendidikan itu harus mengikuti perkembangan zaman. Dan yang kedua, pendidikan itu harus menyesuaikan potensi anak dan lingkungannya. Nah, di sini kita pahami mengapa terjadi perubahan-perubahan kurikulum, karena pendidikan adalah kunci dari perkembangan sebuah negara. Artinya negara tersebut harus bisa menyiapkan generasinya agar siap dalam era globalisasi dan teknologi. Itu sudah kita siapkan dalam kurikulum merdeka ini. Kita lanjutkan. Ada salah satu lagi Bapak Ibu, ternyata bagaimana kita sebagai guru mengembangkan potensi anak itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah kitanya sebagai analoginya sebagai seorang petani. Ada yang tahu Ibu, petani itu maksudnya bagaimana? Petani yang dimana seorang murid adalah sebagai bibit tanaman. Jadi sekolah itu dianalogikan sebagai lahan. Artinya kita sebagai guru melihat sosok murid itu menyesuaikan potensi anak. Misal, cara menanam bibit padi akan berbeda dengan cara menanam jagung. Tapi kalau Bapak Ibu menyuruh menanam padi dengan teknik menanam jagung, apakah tumbuh? Tentu tidak tumbuh. Artinya dari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, bagaimana kita membuka pemikiran kita dan paradigma pendidikan kita untuk menyesuaikan pembelajaran
pembelajaran itu dari potensi yang dimiliki oleh anak. Bagaimana caranya? Kita sesuaikan dengan cara pembelajaran, metode pembelajaran yang kita kenal dengan kurikulum. Nah, di sini membuka wawasan kita, luar biasa pemikiran beliau, sehingga potensi yang dimiliki anak itu menjadi sebuah keunikan di mana kita lah yang menjadi petaninya. Oh, ini anak mempunyai karakter begini, artinya bagaimana metode kita sesuaikan. Sama analoginya sebagai petani. Dia mendapatkan bibit padi, dia menyiapkan lahan untuk menanam padi. Dan tentu tekniknya akan berbeda dengan dia menanam bibit jagung atau lainnya. Artinya, seorang anak itu kita buka wawasan kita, mereka memiliki keunikan setiapnya dengan potensi yang dibawa mereka masing-masing. Nah, ini adalah tugas kita Bapak Ibu. Tugas kita bagaimana kita memaksimalkan potensi mereka menjadi keunikan yang dapat kita kembangkan. Jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, salah satu penerapan budaya positif di sekolah SMA Negeri 4 Pangkal Pinang yang kontekstual di Bangka Belitung itu pernah kita lakukan dan sering kita lakukan, yaitu salah satunya kegiatan nganggung. Kenapa? Karena dari kegiatan nganggung ini, waktu kita merayakan Maulid Nabi di bulan kemarin adalah adanya nilai-nilai kebajikan di ekosistem sekolah. Apa saja nilai kebajikan itu? Ya, salah satunya terangkum dalam profil pelajar Pancasila, yaitu gotong royong, semangat gotong royong. Di mana hal ini juga berkesinambungan menurut Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan tempat bersemayam benih-benih kebudayaan yang akan berkembang menjadi sebuah peradaban. Nah, Bapak Ibu, di sini kami menekankan kita lah menjadi agen gerakan bagaimana kita mengembangkan budaya itu. Karena kita ketahui negara-negara berkembang atau negara-negara yang punya peradaban yang tinggi, salah satunya di sejarah ada materi Mesopotamia, ada peradaban Mesir, itu kuncinya di pendidikan. Karena dari tempat-tempat peninggalan sejarah, ini Bu Desti Raya dan Pak Gusan sudah tahu, kunci dari peradaban itu adalah teknik kehidupannya sudah lebih maju. Dari mana? Dari sanitasi, dari bentuk rumah, dari kondisi kesehatan, itu dilihat. Hasil peradaban itu bisa terlihat bahwa budayanya tinggi. Tingginya sebuah budaya adalah kunci bahwa pendidikan di situ sudah maju. Karena teknologi akan berkembang, kebudayaan akan maju, dan karakter akan berkembang, itu dari pendidikan. Nah, itulah pentingnya bagaimana kita sebagai agen perubahan, Bapak Ibu di sini mengembangkan budaya positif. Terima kasih. Di sini mungkin ada wali kelas yang semua sibuk semua kemarin Bapak Ibu ya waktu kita acara Maulid, dan ternyata kita sadari dalam acara Maulid itu ada semangat budaya gotong royong yang terimplikasi dari penerapan profil pelajar Pancasila. Baik, kita teruskan. Ada pertanyaan di sini. Ini masih materi. Nah, yang pertama, bagaimana kita mengembangkan potensi siswa adalah kita melakukan perubahan paradigma pembelajaran. Perubahan paradigma, perubahan mindset kita, di mana pembelajaran kita itu yang berpihak pada murid. Maksudnya begini, berpihak pada murid sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh siswa. Jadi, ini anak punya karakter kecerdasan kinestetik, kita sesuaikan metodenya apa. Ini anak punya kecerdasan kognitif, kita sesuaikan dengan metodenya apa. Atau keterampilan apa yang ingin kita munculkan ke anak ini. Oh, ini anak punya komunikasi yang baik, kita munculkan dengan keterampilan komunikasi. Bagaimana metodenya? Ya, biasanya dengan metode diskusi. Atau di anak ada potensi dalam bidang IT. Bagaimana kita yaitu dengan anak didorong menciptakan media yang sudah menggunakan
TPACK. Apa itu TPACK Bapak Ibu? Teknologi, pedagogik, content, knowledge. Artinya integrasi teknologi di pembelajaran. Nah, oke. Paradigma yang kedua, di mana pembentukan karakter siswa yang memiliki profil pelajar Pancasila. Sekarang, kenapa kita menyiapkan generasi emas yang memiliki karakter? Karakter itu banyak Bapak Ibu. Menurut Kementerian Pendidikan Indonesia ada 18. Seluruh karakter itu 18. Dan 18 itu dirangkum di profil pelajar Pancasila ini. Karena dianggap 6 karakter ini memunculkan 18 itu. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Mungkin Bapak Ibu akan melihat anak yang soleh akan berbeda dengan anak yang biasa. Apa yang terlihat? Karakter dia. Apa sih definisi karakter? Karakter itu definisi dari pengajaran yang saya dapatkan adalah sebuah jiwa yang memiliki asas kebatinan. Asas batin. Artinya batinnya punya aturan. Nah, aturan-aturan ini yang membentuk kebiasaan dan membentuk karakter dia menjadi sosok yang religius. Dia akan terlihat dari sikap dan kebiasaan. Nah, akan dilanjutkan dengan bagaimana kebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Oke Bapak Ibu, untuk gotong royong alhamdulillah kita sudah implementasikan kegiatannya lewat ngambung. Di mana ngambung itu adalah kebudayaan Bangka Belitung yang kontekstual kita kembangkan dalam sekolah kita kemarin. Nah, kita lanjutkan untuk yang kreatif. Kreatif ini sangat luas sekali Bapak Ibu cakupannya. Anak cerdas IT itu udah kreatif. Anak yang memiliki reaktif terhadap suasana kelas atau suasana tempat tinggal itu kreatif. Anak yang mengambil keputusan dengan cepat untuk menyelamatkan sebuah itu kreatif. Dan tentu saja setelah itu mereka bernalar kritis. Kenapa Bu butuh bernalar kritis? Karena dari cara berpikir yang kreativitas, yang memiliki kritikasi tinggi yang tinggi akan membantu mereka dalam persiapan tantangan era globalisasi. Oke, yang terakhir mandiri. Sepertinya Bapak Ibu tidak perlu lagi banyak saya cerita tentang mandiri ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah mengembangkan keterampilan mandiri anak-anak, baik itu dari anak bertanggung jawab mengerjakan tugas, atau dia mengumpulkan tugas tepat waktu, atau dia mengambil kesempatan cepat pada saat dilakukan tanya jawab. Nah, inilah perubahan paradigma pertama kali di mana pembelajaran itu kita lakukan berpihak pada murid. Di mana murid kita sadari memiliki potensi yang unik dan kita sebagai agen dari itu mengembangkan potensi dan keunikan mereka masing-masing. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui proses pembelajaran kita. Baik, kita teruskan. Nah, dalam modul ini kami mempelajari budaya positif. Tentu banyak sekali saya dapat ilmu Bapak Ibu. Ternyata pentingnya kita kembangkan budaya positif untuk muara pembentukan karakter anak. Bagaimana mengembangkan budaya positif itu? Yaitu kita guru. Kitalah yang mengatur dan membentuk kondisi ekosistem sekolah kita agar menciptakan. Apa sih budaya positif itu? Ada yang tahu Bapak Ibu budaya positif apa? Budaya positif itu adalah budaya kebiasaan dari nilai-nilai kebajikan. Nah, ini salah satu contoh-contoh nilai-nilai kebajikan. Artinya budaya positif ini adalah rangkuman dari nilai-nilai kebajikan yang akan kita terapkan kepada murid. Kita baca dulu Bapak Ibu. Seorang guru memiliki peran untuk membangun mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai kebajikan. Nah, budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang pendidikan. Setelah paradigma kita sudah berubah, wah ternyata kita ini adalah seorang petani yang menyesuaikan bibit yang kita dapatkan
yaitu seorang murid yang memiliki karakter atau potensi yang berbeda, kita sesuaikan dengan tekniknya dan lahannya kita buat sedemikian rupa di mana lahan itu kita buat adanya budaya positif akan membentuk karakter anak yang memiliki nilai-nilai kebajikan. Oke, ada pertanyaan di sini Bapak Ibu untuk materi ini? Tidak ada, kita lanjutkan. Bagaimana sih strategi dalam mengembangkan budaya positif? Itu ada 5 Bapak Ibu. Ada 5, yaitu yang pertama kebutuhan dasar manusia, kedua motivasi perilaku manusia, ketiga keyakinan kelas, keempat posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, di sini kita baru memulai bagaimana strateginya. Yang tentu saja untuk memulai mengembangkan budaya positif ini kita pahami dulu kebutuhan murid. Di mana kebutuhan murid itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebutuhan, kalau seorang murid mengalami kekurangan dalam kebutuhan dasar manusia, itu akan mempengaruhi emosinya. Misal, kita lihat dulu sini. Nah, ini dia. Kenapa dia akan mempengaruhi emosi? Seandainya ada salah satu 5 kebutuhan dasar ini yang tidak terpenuhi, menurut Dr. William Blazer, maka emosinya akan lebih labil dan pengaruhnya ke dalam proses belajar. Tentunya pengaruhnya kemana? Ya, ke dalam kondisi kelasnya. Misal, yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup. Jadi di sini saya juga belajar Bapak Ibu, oh ternyata anak yang terkadang agak sulit untuk kita kontrol, itu ternyata setelah kita pahami, ini anak memiliki 5 kebutuhan murid yang kurang. Apakah dia dalam poin yang pertama kurangnya atau yang ketiga? Oke Bapak Ibu, akan saya bantu bagaimana memahaminya. Yang pertama itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Misal begini, kebutuhan bertahan hidup itu adalah masalah dasar manusia atau kebutuhan dasar manusia. Pangan, sandang, papan. Kalau nih anak dalam sandang, pangan, dan papan, kebutuhan survivalnya akan berkurang, akan mempengaruhi emosi. Kemarin pernah ada kejadian seperti itu, ya Pak. Dimana ada anak yang makan, diganggu sama temannya, karena dia juga lapar. Nah itu ternyata dia mengalami kekurangan kebutuhan dalam bertahan hidup. Dan orang tuanya tidak membekali, dia nggak punya uang juga buat jajan. Nah ternyata dia mengganggu temannya. Pengaruh dia mengganggu teman mempengaruhi kondisi kelas. Nah artinya bagaimana kita memahami murid? Kita pahami dulu, ini anak kurangnya dalam kebutuhan mana. Dan itu akan mempengaruhi pendekatan kita. Misal dia merasa kurang diterima, kurang love and belonging. Apa sih kurang diterima? Pada saat dia mengumumkan pendapat nggak diakui, atau kurang penghargaan dari kita, atau kurang penghargaan dari keluarga, itu akan mempengaruhi apa muaranya? Dia akan minder dan pengaruhnya dia males, sehingga tidak pede dia dalam belajar. Ternyata hal demikian itu mempengaruhi kondisi kelas. Tentu kondisi kelas akan tidak produktif karena salah satu atau beberapa murid yang mengalami kekurangan kebutuhan dasar manusia. Dan ketiga itu kebebasan. Bebas di sini bukan bebas-bebas tanpa aturan. Misalnya dia bebas mengemukakan pendapat, atau dia bebas berteman dengan teman yang lebih nyaman bagi dia. Itu di sini juga. Adanya kebutuhan kesenangan. Ini anak, setiap anak akan memiliki kebutuhan kesenangan berbeda. Kalau dia bersuara, itu yang akan tampil Bapak Ibu. Misalnya dia tidak terpenuhi pengen beli sesuatu, akan berpengaruh itu dari emosi, dari tingkah laku, dan dia tidak punya pemahaman untuk menganalisisnya. Itu siapa tugasnya? Tugas kita dalam memahami kebutuhan dasar dan membantu murid ini untuk mencari solusi dari hambatan yang mereka dapatkan. Oke, setelah kebutuhan dasar, langsung penguasaan. Maksud penguasaannya adalah penguasaan diri. Yang ngerasa
dia mampu, dia merasa dia bisa belajar dengan baik, dia merasa dia nyaman, itu sudah penguasa. Nah, jadi 5 kebutuhan dasar ini sangat penting kita pahami untuk memahami potensi dan karakter murid. Mulainya kemana? Bagaimana kita memberikan solusi dari hambatan yang didapatkan oleh murid tersebut. Ya, tentu saja dengan kematangan dan nilai-nilai kebajikan yang akan kita tanamkan kepada. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, setelah kita memahami 5 kebutuhan dasar, ada sebuah motivasi perilaku manusia. Kebanyakan seorang guru melakukan hukuman, penghargaan dan ketidakadilan. Ternyata seseorang bermotivasi perilaku manusia jika dia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, itu kurang baik Bapak Ibu. Bagaimana kita mengajak nih anak menunjukkan motivasi dalam diri dia? Apa itu motivasi dalam diri? Dalam diri itu motivasi intrinsik dia. Sehingga walaupun Bapak enggak mengawasi dia belajar ataupun ibu lagi tidak hadir, dia tetap bisa semangat dan dapat menemukan solusi dari hambatan-hambatan yang dia dapatkan. Dan kedua, untuk mendapatkan imbalan. Nah, kebanyakan kita dulu, ayo anak-anak, silakan jawab, nanti ibu kasih nilai 100. Atau ayo anak-anak, jawab pertanyaan ibu, nanti ibu kasih coklat. Ternyata itu kurang baik. Kenapa? Karena anak akan berusaha mendapatkan imbalan. Tidak ada motivasi dari dalam dia. Nah, ini ternyata kita hindari. Yang terbaik adalah untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Di mana nilai ini adalah nilai-nilai yang kita tanamkan dengan segitiga restitusi sebagai kontrol kita dalam sebagai pekerja. Akan kita pelajari berikutnya. Oke, kita teruskan. Nah, Bapak Ibu, kemarin saya sudah mencoba membuat strategi, membuat keyakinan kelas. Kenapa Bu? Ternyata strategi yang pertama dalam mengembangkan budaya positif di sekolah adalah kita membuat keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai yang terangkum dari nilai-nilai kebajikan. Kita baca Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas menjadi tujuan dan fondasi dalam memecahkan masalah yang terjadi di kelas. Dengan praktik pembuatan keyakinan kelas, murid dapat berpikir kreatif dan reflektif dan terbuka dalam menggali nilai yang diyakini dalam kelas. Dengan keyakinan kelas, murid akan lebih memiliki motivasi internal. Nah, ini dia. Ini yang menjadi titik tolak bagaimana kita meningkatkan motivasi internal, sehingga dari motivasi internal itu akan tercipta budaya positif. Sehingga mereka melaksanakan aturan tidak terlibat dalam penyusunan, tetapi mereka memahami makna tujuan dari keyakinan yang dibuat. Jadi Bapak Ibu, kita menghindari namanya hukuman, imbalan, tapi bagaimana kita menggali motivasi dari dalam mereka untuk benar-benar memiliki nilai-nilai kebajikan, sehingga kita dapat mengembangkan budaya positif di ekosistem sekolah kita. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah kesepakatan keyakinan kelas 12 IPS 2 yang sudah saya implementasikan di kelas saya. Kebetulan saya wali kelasnya, di mana kita bersama-sama merumuskan. Langkah yang pertama itu kami merumuskan dulu nilai kebajikan. Mereka jawab banyak sekali Bapak Ibu. Religius, disiplin, menghargai teman sejawat, menghormati guru, tidak bullying, sampai 32 anak menyebutkan nilai kebajikan. Dan di situ saya selalu memberikan penghargaan di setiap mereka menuliskan ini. Dan tentu saja syarat mereka membuat ini tidak boleh sama. Kenapa? Kalau nilai kebajikan sama, mereka harus mencari nilai kebajikan yang lain. Sehingga kenapa? Karena dari nilai kebajikan yang kita rumuskan pertama akan kita rangkum menjadi keyakinan kelas. Nah, di sini
berdasarkan hasil diskusi kita bersama-sama dengan menggerakkan hati mereka, saya meminta mereka, mengajak mereka untuk melakukan penyusunan keyakinan kelas. Jadi yang pertama kita rumuskan dulu langkah-langkah nilai kebajikan, ajak anak-anak. Kemudian yang kedua kita merumuskan sama-sama keyakinan kelas ini biar keyakinan kelas kita. Syarat keyakinan kelas itu menghindari kata-kata yang negatif. Artinya kata-katanya bersifat mengajak atau meningkatkan. Ini dia Bapak Ibu adalah sebuah dokumentasi saya di mana mereka setuju dan sepakat untuk meyakini keyakinan kelas yang kami buat. Apa arti dan isi keyakinan kelas ini sebagai bahan contoh pertimbangan Bapak Ibu untuk dapat diimbaskan di kelas masing-masing adalah sebagai berikut. Ini dia. Nah, jadi hasil keyakinan kelas 12 IPS 2, yang pertama disiplin datang ke sekolah. Kedua, bertanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Ketiga, menghargai teman sejawat. Keempat, tidak membuli teman. 5, menghargai guru. 6, menjaga kebersihan. 7, memakai seragam lengkap. Dan 8, meningkatkan solidaritas. Dari keyakinan kelas ini kami rumuskan dan kami rapikan kembali bahasanya. Ini bahasanya hanya ada satu, kami koreksi, yaitu menghargai dan menyayangi teman. Karena membuat keyakinan kelas syaratnya itu menghindari kata negatif. Kata negatif itu seperti tidak atau bagaimana. Jadi kita kembangkan seperti ini. Nah, inilah nilai-nilai keyakinan kelas kami, yaitu ada 7. Dari mana kami dapatkan? Dari nilai-nilai kebajikan yang kami rumuskan dengan jumlah 32 siswa yang hadir kemarin, minggu kemarin. Oke Bapak Ibu, sudah jelas ya? Ada pertanyaan di sini untuk keyakinan kelas? Belum? Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Nah, dari nilai kebajikan dirumuskan dengan keyakinan kelas, kemudian kita memahami 5 kebutuhan dasar. Kemudian bagaimana kita menghindari motivasi yang negatif seperti menghindari hukuman, menghindari imbalan, untuk dapat menciptakan dan mengembangkan motivasi intrinsik. Artinya motivasi dari dalam adalah ini caranya Bapak Ibu. Nah, ini syarat keyakinan kelas, di mana merumuskan dahulu nilai kebajikan. Keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas dibuat seharusnya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Dan kelima, keyakinan kelas dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu dan evaluasi yang berkesinambungan. Jadi kalau kata Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, Bu Ade, dari keyakinan kelas yang sudah Bu Ade buat, ada nggak perubahan sama anak? Untuk sementara, alhamdulillah ada. Tapi tentu saja butuh kita sebagai guru untuk melakukan evaluasi yang berkesinambungan, karena mereka manusia atau individu yang selalu diingatkan. Tentu akan ada lalainya. Di mana pada saat kita pelaksanaan segitiga restitusi. Bagaimana sih pelaksanaan segitiga restitusi? Kita pahami bersama di sini dulu. Nah, jadi Bapak Ibu ternyata mengembangkan budaya positif di sekolah itu kita sebagai tombak sebelumnya menyadari kebutuhan dasar manusia, menghindari motivasi yang tidak baik, kemudian kita membuat nilai-nilai kebajikan serta merumuskannya dengan keyakinan kelas dan mengaplikasikan segitiga restitusi dalam kegiatan atau dalam hambatan yang kita temui pada murid. Apa sih segitiga restitusi? Yaitu adalah segitiga di mana langkah-langkah kita memberikan jalan atau memberikan solusi dari hambatan atau masalah yang kita temui dari itu. Nah, sebelumnya segitiga restitusi ini kita pasti pahami dulu posisi kontrol.
Ternyata Bapak Ibu, pas sadar kita itu punya posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang sering kita terapkan. Tapi saya yakin Bapak Ibu sering yang ngomong satu. Apa sih posisi kontrol itu? Di sini Bapak Ibu. Ini dia. Oh, ini saya lewat. Oh, ini dia Bapak Ibu. Posisi kontrol. Posisi kontrol itu di mana kita sebagai guru kadang melakukan pemberi hukuman, atau kadang kita membuat si anak merasa bersalah, atau kita sebagai teman, atau kita sebagai pemantau. Tapi bagaimana segitiga restitusi itu kita jalankan dengan baik adalah kita sebagai manajer. Bagaimana penerapan manajer itu? Silakan Bapak Ibu, di sini saya ada video mempunyai durasi tidak panjang, tapi Bapak Ibu bisa pahami posisi kontrol untuk dapat menerapkan segitiga restitusi dalam menemui masalah dan hambatan murid, sehingga kita dapat mengembangkan budaya positif. Budaya positif itu adalah budaya di mana si anak punya motivasi intrinsik, dan kita sebagai guru menghindari hukuman kepada murid dalam saat mereka melanggar aturan. Silakan tonton dulu. Saya besarin dulu Bapak Ibu. Sudah besar. Sepertinya di sini ya. Mohon dibantu. Jadi suaranya udah oke. Oke, kita coba dulu. Kurang besar ya Bapak Ibu, saya coba dulu. Agar dapat mengenali dirinya. Disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. Oke Bapak Ibu, ini adalah praktik posisi kontrol guru. Kita pahami bersama. Silakan tonton video ini, karena video ini akan memberi pemahaman kita bagaimana kita selaku guru lebih baik menjadi seorang manajer dan menghindari penghukum. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nah, ini dia posisi. Naren, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih
Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Oke, kedua Bapak Ibu, posisi berbuat merasa bersalah. Kita perhatikan bersama. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Jadi siswanya merasa bersalah di sini. Sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Maafnya panjang ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut Posisi yang ketiga pembuat Bapak rasa Ibu. bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Nah, ini yang ketiga Bapak Ibu. Kita memposisikan diri sebagai teman. Bagus aktingnya Bapak Ibu ya. Naren, Selamat pagi Bu. wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang selamat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Iya. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Lanjut yang keempat Bapak Ibu tentang posisi pemantau atau monitor. Udah hafal skenario nih Pak. Bagus sih. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita
harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Kemarin sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Oke, ini pemantau. Kita lihat Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Oke, ini yang terakhir. Kita pahami bagaimana posisi manajer nanti akan kaitannya segitiga restitusi. Naren, Selamat pagi, Bu. selamat pagi Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas 4. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Oke. Baik, Bapak Ibu sudah memperhatikan posisi kontrol dan penerapannya. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, kira-kira yang sering Ibu lakukan itu posisi yang mana? Saya duluan dengan Bu Yunis. Posisi apa Bu Yunis yang sering dilakukan? Terima kasih. Saya biasanya itu kalau tidak 4-5. 4-5, Masya Allah. Bagaimana caranya 4-5 itu Ibu bisa membedakan dari mana? Saya kan biasa kalau menghadapi suatu masalah itu biasanya
saya menanyakan juga. Iya, Iya, benar. apa masalahnya, apa kendalanya, Oke. itu. Kemudian kalau dari tanya jawab itu, kadang-kadang anak kan sulit untuk menjawab, sulit untuk berpikir, Iya. kadang-kadang seperti itu. Benar. Nah, kami yang keempatnya, kami memberikan jalannya begini. Tetapi saya serahkan ke anak juga, kembali ke anak, Jadi kita yang memutuskan ke anak. benar Ibu. Ya, kalau nanti anak memutuskan seperti ini, Hmm? ya konsekuensinya apa? Anak harus bisa bertanggung jawab. Bagus, terima kasih Ibu Yulis. Berarti alhamdulillah kita mempunyai guru senior yang sudah menerapkan posisi monitor. Saya mau tanya nih sama Ibu Ida. Ibu Ida, dari 5 kontrol posisi tadi yang sering diaplikasikan yang mana Ibu Ida? Boleh diceritakan. Untuk saya sendiri, Iya, nggak apa-apa. Kita relaksasi saya dulu. melihat lihat siswanya dulu. Nah, ada yang saya pakai cara berteman dengan memujinya dulu. Bagus. Ada juga yang menanyakan dulu ke mereka apa masalahnya. Ya. Artinya sudah posisi yang nomor 3 dan posisi yang nomor 4 Ibu ya. Iya. Terima kasih, bagus sekali Bu Ida. Satu lagi nih Pak Agustan. Posisi kontrol yang sering diterapkan sama Bapak sebelum memahami segitiga restitusi ini adalah apa ya Bapak? Baik, saya akan mencoba pengalaman saya ketika mengajar, Iya. dan tentunya ketika saya menemui murid di kelas, contohnya misalnya ada siswa dari kelas lain yang memanggil siswa di kelas saya yang posisi pada saat itu tengah mengajar, dan dia memanggilnya di luar. Ya. Dan Bagaimana kontrol Bapak saat itu menghadapi siswa murid yang demikian? saya katakan yang perlu itu, yang berkepentingan itu di luar. Iya. Kalau memang mereka ada kepentingan, mereka harus masuk dan permisi sama bapak atau ibu yang posisi pada saat itu tengah menyampaikan materi. Saya panggil anaknya, saya bina. Oke. Dan alhamdulillah setiap anak yang saya berikan nasihat sejauh ini bagus. Oke, terima kasih Pak Agustan. Artinya Bapak Agustan dari penjelasan Bapak sudah menerapkan posisi monitor. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas umpan balik dari video yang sudah saya tayangkan, dan terima kasih juga saya juga mendapatkan ilmu di mana posisi kontrol guru untuk mengembangkan budaya positif adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer itu kita pahami bagaimana landasan dasar untuk menjadikan kita sebagai guru adalah posisi manajer, yaitu dengan penerapan segitiga restitusi. Nih dia. Nah, Bapak Ibu tadi sudah lihat bagaimana segitiga restitusi yang diterapkan oleh seorang guru dalam posisi manajer. Langkah yang dia ambil yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Di mana proses menstabilkan identitas adalah guru mencoba menstabilkan emosi. Jadi ini anak misalnya habis berkelahi, terus kita panggil ke kantor. Gimana caranya? Kita tenangkan dulu dia Bapak Ibu. Tenang Pak, ayo minum dulu Nak, ayo duduk dulu Nak. Jadi di sana ada proses dia menenangkan diri. Setelah itu sudah tenang dia, kenapa tadi? Saya berkelahi. Setelah itu kita ajak ngobrol sebentar, kita lanjutkan ke tahap yang kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Oke, kamu sudah baik tidak melakukan sampai sejauh ini, atau kamu sampai tidak mengangkat kursi untuk memukul dia, bahkan kamu hanya melukai sedikit. Itu kasih, itu empati. Artinya di dalam tindakan yang kedua itu ada empati Bapak Ibu, ada
ada penghargaan walaupun dia masih salah. Sehingga dalam tindakan ini dia akan merasa nih adanya penghargaan. Setelah itu baru kita ajak dia pembicaraan itu dengan menyanyikan keyakinan kelas. Tapi sebelum segitiga restitusi ini kita laksanakan dengan menanyakan keyakinan kelas, adalah kita buat dulu kesepakatan tadi seperti yang saya kasih contoh di 12 IPS 2, sehingga dia bisa jawab, apakah kamu sudah melanggar keyakinan kelas? Iya ibu, saya sudah melanggar, yaitu saya tidak menghargai teman saya. Oke, apakah kamu ada perbaikan ke depannya? Baik ibu, saya akan berusaha lebih sabar lagi menghadapi teman. Nah, sehingga tidak ada hukuman dalam menciptakan, dalam mengembangkan budaya positif. Sehingga motivasi mereka untuk berkembang, motivasi mereka dalam pembentukan karakter, atau motivasi mereka belajar itu memang dari dalam diri mereka sendiri. Oke, Bapak Ibu. Nah, ini saya sudah melakukan praktik penerapan video restitusi. Sepertinya akan kita tayangkan nanti, tapi saya ada dokumentasinya. Nah, di sini ada dokumentasinya, saya upload di YouTube, di mana penerapan segitiga restitusi itu saya juga mencoba menstabilkan identitas. Ini siswa yang bernama Loren, ada yang kenal Bapak Ibu ya? Dia melakukan kesalahan dengan mencontek temannya saat ujian. Terus saya panggil dia. Saya panggil ke perpustakaan atau kantor. Kemudian saat dia datang, ibu memanggil kamu, kamu tahu kesalahanmu apa? Dia sudah mulai sadar. Iya bu, saya mencontek bu, saat ulangan. Oh begitu. Nah, saat kita menenangkan identitas dia, menstabilkan ini, kita berupaya mengosongkan jiwa dia itu biar tidak terasa tertekan, tenang. Nah, itu fase di mana kita akan memasukkan ke validitas tindakan yang salah. Ibu, anak ibu tahu belajar itu agak sulit, tapi kamu tahu perbuatan kamu itu adalah perbuatan yang salah. Iya bu, saya salah. Kemudian kita tanya di sini, kita tanya di validitas tindakan yang salah ini, kita tanya, kenapa kamu mencontek? Saya sulit bu memahami materi itu, atau bu gurunya agak susah dipahami. Kita kasih umpan balik, kita kasih solusi. Nah, kalau kamu merasa sulit untuk pembelajaran tersebut, kamu bisa menanyakannya kembali ke guru mata pelajaran itu, atau kamu bisa tingkatkan kualitas pembelajaranmu dengan les tambahan, atau kamu bertanya sama temanmu. Iya bu, harusnya saya demikian. Nah, di sini dia bu, kualitas tindakan yang salah. Di sini juga kita memberikan solusi. Kemudian arahkan pertanyaan kita ke menanyakan keyakinan kelas. Makanya sebelum dari sini kita memulai dulu membuat keyakinan kelas tadi. Seperti yang saya coba contoh Bapak Ibu yang di kelas 12 IPS 2. Saya tanyakan, kamu merasa melanggar nggak keyakinan kelas? Iya ibu, saya melanggar. Saya tidak jujur. Saya tidak jujur. Oke, terima kasih kamu sudah menghargai dan memahami kesalahan kamu. Bagaimana ke depannya? Setelah itu kita arahkan pemberian solusi kepada dia atau usaha memperbaiki tindakan dia. Baik anak ibu atau Loren, bagaimana caranya kamu menanggapi masalah ini? Baik ibu, saya akan mencoba meningkatkan kualitas pembelajaran saya dalam mata pelajaran ini. Atau saya akan menanyakan secara langsung kepada guru mata pelajaran saat saya tidak paham.
Oke, Bapak Ibu, inilah materi tentang diseminasi budaya positif, di mana kita menanamkan nilai-nilai kebajikan, di mana kontrol diri kita sebagai manajer, sehingga tercipta motivasi dari dalam diri anak itu untuk benar-benar berkembang, bukan menghindari hukuman, bukan meminta imbalan, tapi lahir dari dalam siapa tugas kita. Alhamdulillah kita sudah sampai ke materi akhir. Nah, di sini saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan. Saya kasih waktu sekitar 3 menit. Ada yang ingin menanyakan Bapak Ibu tentang materi yang saya jelaskan? Ada masukan dan saran kah Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, baik Bapak Heri. Silakan Bapak Heri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mungkin tanggapan. Ya, Baru ada pertanyaan sedikit. ya baik, terima kasih Pak. Kaitan Silakan. dengan materi di partai selintas ya, nah nggak ada ininya ya, slide ringan yang Iya, kita benar. pegang, jadi secara selintas yang saya pahami berkaitan dengan diseminasi aksi nyata budaya positif. Tadi disampaikan tentang budaya positif dengan keyakinan kelas. Benar Bapak, keyakinan Pak. Kalau keyakinan kelas sebenarnya kalau kita belajar PPKN Iya. itu ada di materi tentang norma. Di Benar. materi norma itu nanti ada namanya kesepakatan kelas. Jadi Benar. hampir mirip. Iya, iya, Ya, benar. hampir mirip. Keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Salah satu yang dibuat keyakinan kelas Iya. ada nilai disiplin. Ya, Benar, salah satunya Pak. nilai disiplin. Nilai disiplin. Nilai disiplin yang sangat Luas cakupannya. banyak. Ya. Nilai disiplin yang bisa saya lihat secara ya nilai disiplin yang bisa lihat secara nyata di lingkungan sekolah kita, misalkan satu itu tentang kebersihan ya. Iya Bapak. Ya, di nilai kebersihan kita lihat bagaimana siswa itu nilai kepeduliannya sangat kurang. Benar Ya. Pak. Jam istirahat mereka jajan, ya, minum, berada di tangga atau di sebelah biasa lorong dekat kelas di MM2 itu biasanya mereka makan di situ, kemudian sampah plastik segala macam itu bertebaran. Benar Bapak. Padahal sudah kita tegur dan sebagainya. Oke, Itu untuk ininya ya. anggapannya Pak. Nah, seharusnya kan keyakinan kelas itu bukan hanya kita tulis apa yang ada di keyakinan kelas, tapi harus mereka laksanakan kaitan dengan keyakinan kelas itu. Iya. Yang kemudian yang pertanyaan saya Iya. itu berkaitan dengan Segitiga restitusi. segitiga restitusi. Iya. Ya. Nah, apakah yang kita lakukan di sekolah yang berkaitan dengan segitiga restitusi itu masuk yang dari 1 sampai 5 itu, misalkan siswa masih banyak kita jumpai siswa yang terlambat Iya, benar. ke sekolah. Iya. Ya, terutama di hari Senin kan. Benar sekali. Nah, kemudian siswa yang terlambat itu melalui proses di guru BK. Benar. Ya. Kemudian apakah tindakan yang diambil sekolah dengan memberikan hukuman, Benar. ya, hukumannya itu walaupun hukumannya ya pendidik lah hukumannya ya, suruh sholat ya, saya ulangi, hukuman ya, hukuman pendidik ya, sholat duha masuk. Kemudian ada hukuman untuk minta tolong bersihkan aula, minta tolong bersihkan
musola minta tolong bersihkan perpustakaan, itu hukuman bagi siswa yang lambat. Iya. Nah, itu kategori itu masuk yang mana? Apakah sudah masuk ideal yang keempat atau kelima? Baik, terima Nah, itu kasih. pertanyaan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaan dari Pak Heri adalah pertanyaan yang bagus. Itulah sebabnya Bapak kita melakukan diseminasi. Kenapa kebanyakan guru bahkan sekolah kita masih melakukan kontrol guru sebagai pembuku? Benar kata Bapak. Di sini kami calon guru penggerak angkatan 9 Ibu Fitri Ade Maria dengan Bu Elda memberikan pengimbasan materi budaya positif untuk mengajak Bapak Ibu menjadikan kontrol diri kita sebagai manajer, sehingga Bapak Ibu adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan materi ini. Dan saya harapkan setelah diseminasi ini, setelah aksi nyata yang kami lakukan bersama, menjadikan Bapak Ibu penggerak untuk mengembangkan budaya positif, di mana budaya positif adalah budaya yang menghindari hukuman, yaitu dengan menciptakan, mengembangkan motivasi intrinsik murid tanpa adanya rasa bersalah. Itu siapa kuncinya? Kita sebagai kontrolnya, sebagai manajer. Oke, jelas Bapak Eri? Terima kasih. Mudah-mudahan saya juga mengucapkan luar biasa apresiasi, yaitu bagaimana mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari presentasi ini. Dan tentu saja semoga materi ini, budaya positif ini dapat kita kembangkan di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang melalui Bapak Ibu yang sudah mengikuti diseminasi ini, sehingga terciptalah sekolah yang memiliki budaya positif dan bermuara lahirnya karakter profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Terima kasih pertanyaannya. Mudah-mudahan ini menjadi awal Bapak Ibu untuk mengembangkan bagaimana budaya positif di SMA Negeri 4 Pangkal Pinang. Akhir kata, saya mohon maaf jika ada kata yang salah. Jika ada pertanyaan selanjutnya bisa kita diskusikan, komunikasikan kepada kami, calon guru penggerak angkatan 9. Bagaimana sih posisi kontrol itu untuk menjadi manajer? Bagaimana menerapkan segitiga restitusi? Kami siap Bapak Ibu. Saya Eri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.